Perkenalkan, nama saya Devita Dianggreni Situmorang dengan NPM 19070010 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Bapak dosen pengampu Abdi Tanjung, SPD MM. Latar belakang. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlakukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum, perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaan, pemantapan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana itu, terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana atau nestapa dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sangat dengan nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai padang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain, penegak hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Pembahasan. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan-peraturan itu dan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukum. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macam peraturannya yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan. Artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem presiden. Sudah barang tertentu peranan jurisprudensi akan jauh lebih penting. Rasjidi 2004/79. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Sebaliknya, memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal, tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga harus didasari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara
dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary crimes. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, menurut Abdullah Hemahua, berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Law enforcement tidak berjalan. E. Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah seperti tersebut dalam alinea 4 Undang Dasar 1945 Amandemen untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penggerak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Bila mana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang ini, maka kejahatan semakin berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya hanya dapat dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada, pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum terbang pilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan serta di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab perlakuan penegakan hukum, aparat polisian dan kejaksanaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK. Sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa terbang pilih dan diperlakukan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. 1. Praktek penegakan hukum dalam terbang pilih terdapat terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa dan juga pihak kekuatan masyarakat sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan perlakuan kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran, bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim sekalipun, mereka dapat kembali menduduki jabatan publik tertentu. Hal ini biasanya terjadi ketika terdakwa, tersangka atau terhukum dapat dijadikan sumber uang oleh karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal.
2. Perlakuan penegak hukum menjadi tindak setara atau terbang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja membuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah korupsi yang menimbulkan kerugian negara di bawah Rp 1 miliar, diproses oleh polisi dan jaksa. Dalam model penegakan kejahatan korupsi, model ini kesankan masyarakat bahwa aparat penegakan hukum, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, memiliki ruang fleksibel untuk menunda-nunda penyelidikan dan penyidikan. Akibatnya, pelaku kejahatan korupsi model ini menampakkan bukan saja tidak adanya kepastian hukum dalam penindakannya, akan tetapi dengan penundaan tersebut mengundang ketidakpuasan bagi masyarakat. Sedangkan kategori korupsi kedua adalah perbuatan seseorang yang telah hak keperdataan dan hak politik, tetapi juga diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jerah atau kapok sehingga tidak berkehendak melakukan kembali. Terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhi hukuman percobaan. Alhasil dengan vonis tersebut, terdakwa korupsi tidak perlu lagi menjalani hukuman di penjara. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kesimpulan, korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu, penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekankan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Korupsi di Indonesia sudah tergolong kejahatan yang merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh lantakan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat, karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berbeda dari kejahatan pidana biasa. Maka upaya yang dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, pemberantasan korupsi memerlukan kemauan politik luar biasa sehingga presiden sebagai kepala negara menjadi figur penting dalam menggerakkan dan mengordinasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat, sehingga praktek KKN seperti penyogokan, pengelembagaan harga, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan lainnya dilakukan oknum aparat PNS atau pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dipersempit ruangan gerakannya melalui cara-cara penegakan luar biasa dan terpadu.